Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Avianto Nugroho dengan NPI 14521000016 dari program studi Teknik Elektro. Eh, untuk kali ini saya akan menjelaskan tugas maupun pengerjaan EAS matkulnya tentang manajemen proyek. Nah, judul proyek saya yaitu Proyek Stasiun Pengisian Mobil Listrik Berbasis Panel Surya. Nah, untuk latar belakangnya, kebutuhan akan energi ramah lingkungan semakin mendesak akibat peningkatan kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi dan penggunaan bahan bakar fosil. Kendaraan listrik atau electric vehicle menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon, tetapi infrastruktur pengisian daya yang ada masih bergantung pada energi fosil. Nah, untuk proyek ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan stasiun berbasis panel surya sebagai infrastruktur pengisian daya berkelanjutan sekaligus mendukung target pemerintah mencapai net zero emission pada tahun 2060. Proyek ini juga diharapkan menginspirasi pengembangan teknologi hijau di Indonesia. Nah, untuk slide ini yaitu tujuan proyek. Ada 4 tujuan proyek. Yang pertama yaitu membangun stasiun pengisian yang ramah lingkungan menggunakan teknologi panel surya sebagai sumber energi utamanya. Yang kedua yaitu mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi dengan menyediakan fasilitas pengisian daya yang mendukung kendaraan listrik. Yang ketiga yaitu meningkatkan aksesibilitas kendaraan listrik di daerah urban dan suburban, yaitu di daerah perdesaan maupun perkotaan. Jadi nanti proyek ini itu keseluruhan bisa dipakai di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Dan untuk yang keempat yaitu memberikan contoh proyek untuk pengembangan stasiun pengisian berbasis energi terbarukan di masa depan. Untuk slide selanjutnya yaitu ada manfaat proyek. Untuk manfaat proyek ini ada 4 poin juga. Yang pertama yaitu mendorong adopsi kendaraan listrik dengan memberikan fasilitas pengisian daya yang terjangkau dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu, yang kedua yaitu menurunkan emisi karbon lokal dengan memanfaatkan energi matahari. Yang ketiga yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jadi nanti manfaatnya yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil atau minyak bumi. Jadi nanti proyek ini berhasil nanti semua akan berpacu pada energi matahari atau nanti bisa ditangkap ke panel surya tersebut untuk mengecas mobil listrik. Terus yang keempat yaitu memberikan dampak positif pada komunitas sekitar melalui penggunaan energi bersih. Slide selanjutnya yaitu komponen utama proyek. Untuk komponen utama proyek yaitu yang pertama salah satunya yang paling terpenting yaitu panel surya yang berfungsi sebagai sumber utama untuk menghasilkan listrik dari energi matahari. Jadi nanti panel surya ini menangkap sinar matahari, dia dan menampungnya ke dalam baterai atau baterai storage itu tadi penyimpanan baterainya. Terus yang kedua yaitu sistem penyimpanan energi baterai, yaitu untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya dan memastikan pasokan listrik tetap stabil, terutama saat cuaca mendung atau di malam hari. Jadi kalau di cuaca mendung atau di malam hari kan sinar matahari bahkan tidak ada. Nah, itu nanti bisa digandengkan ke baterai sebagai penyimpanan energi ini. Terus yang ketiga, stasiun pengisian daya, yaitu infrastruktur atau tempat pengisian daya yang mendukung berbagai jenis kendaraan listrik dengan berbagai kapasitas baterai, mulai dari yang terkecil hingga yang tertinggi kapasitas baterainya ini, menampungnya baterainya. Terus yang keempat yaitu sistem manajemen energi, yaitu teknologi berbasis IoT atau Internet of Things untuk mengoptimalkan penggunaan energi, memantau konsumsi daya, dan memastikan efisiensi operasional.
Selanjutnya yaitu identifikasi risiko dalam proyek. Yang poin pertama ini ada risiko finansial. Di dalam identifikasi risiko dalam proyek ini ada ancaman maupun peluang. Nah, untuk ancamannya pada risiko finansial yaitu lonjakan biaya komponen seperti panel surya atau baterai penyimpanan. Jadi misalnya di komponen panel surya ini kan sangat diperlukan berapa WP atau berapa watt per second untuk panel surya yang kapasitas besar dan baterai penyimpanannya juga membutuhkan kapasitas yang besar juga agar nanti bisa berkelanjutan. Misalnya pada mobil listriknya itu bisa memasok atau mengecas mobil listrik yang dalam skala besar juga. Dan untuk peluangnya yaitu subsidi pemerintah untuk energi terbarukan atau insentif pajak. Jadi mendapatkan subsidi pemerintah untuk energi terbarukan atau insentif pajaknya. Untuk risiko operasional, untuk ancamannya keterlambatan pengadaan peralatan atau instalasi. Terus untuk peluangnya yaitu optimasi jadwal instalasi menggunakan software manajemen proyek. Nah, selanjutnya yaitu risiko teknis. Untuk ancamannya sendiri, ketidaksesuaian sistem penyimpanan energi dengan kebutuhan beban listrik. Untuk peluangnya yaitu inovasi teknologi penyimpanan energi yang lebih efisien. Dan untuk yang risiko organisasi ini untuk ancamannya sendiri yaitu kurangnya koordinasi antara tim teknis maupun yaitu yang ada tim yang berada langsung terjun ke lapangan dengan mitra proyek. Nah, untuk mitra proyeknya itu untuk pemasok bahan atau alat yang dibutuhkan untuk keberhasilan proyek ini. Dan untuk peluangnya yaitu kerjasama dengan mitra berpengalaman di bidang infrastruktur energi. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang TOIS analis. Nah, kepanjangan TOIS analis ini yaitu terdiri dari threats ancaman, yang kedua opportunity atau peluang, yang ketiga ada weakness atau kelemahan, dan yang keempat ada strength atau kekuatan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu ada threats yaitu ancaman, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, lonjakan biaya material utama. Nah, maksudnya itu lonjakan harga dapat menyebabkan pembengkakan anggaran, terutama untuk komponen mahal seperti baterai penyimpanan. Karena baterai penyimpanan dan panel surya itu membutuhkan biaya kapasitas besar, otomatis biaya yang dihasilkan juga semakin tinggi. Terus untuk poin kedua ada keterlambatan dalam pengadaan atau instalasi, menghambat jadwal pembangunan dan dapat mempengaruhi kepercayaan mitra atau investor. Yang kedua ada opportunity atau peluang, yaitu ada 2 poin juga. Yang poin pertama berbunyi insentif dari pemerintah untuk energi hijau. Nah, dukungan regulasi dapat mengurangi biaya keseluruhan dan menarik lebih banyak investor. Terus poin yang kedua ada teknologi baru yang meningkatkan efisiensi sistem, yaitu em, berinovasi dapat memberikan solusi lebih hemat energi dan menurunkan biaya operasi. Yang ketiga ada weakness yaitu kelemahan. Yang untuk poin yang pertama yaitu keterbatasan anggaran proyek untuk mitigasi risiko yang tak terduga. Nah, maksudnya di sini itu untuk membatasi kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan besar atau risiko yang tak terduga. Untuk poin yang kedua yaitu ada ketergantungan pada pemasok tertentu. Jika pemasok gagal memenuhi jadwal, maka proyek 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 ini akan tertunda bahkan mangkrak karena pemasok atau bahan bahan baku dari mitra proyek ini terjadi gagal memenuhi jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat ada strength yaitu kekuatan. Untuk poin yang pertama berbunyi pengalaman tim teknis dalam instalasi energi terbarukan. Tim teknis dengan pengalaman dapat meminimalkan kesalahan instalasi. Jadi pada proyek ini butuh teknis yang berpengalaman agar tidak terjadi human error yang sangat fatal atau berlebihan. Yang poin kedua yaitu kemitraan strategis dengan pemasok Maneruya. Hubungan baik dengan pemasok memastikan pengadaan berjalan lebih lancar dan proyeknya berjalan tanpa ada halangan apapun.
Untuk yang slide selanjutnya yaitu pengembangan rencana respon. Yang pertama, ada mitigasi, yaitu melakukan negosiasi kontrak harga tetap dengan pemasok. Jadi kerjasama antara kontrak lapangan itu harganya berapa, nanti bisa melakukan negosiasi langsung dengan pemasok bahan baku maupun alat-alat yang dibutuhkan pada proyek ini. Yang kedua ada menyiapkan dana cadangan untuk fluktuasi biaya. Jadi menyiapkan dana cadangan bila mana terjadi perubahan harga ataupun alat-alat yang dibutuhkan itu entah itu bisa bertambah atau bagaimana itu mengambilnya dari dana cadangan ini untuk fluktuasi biayanya. Yang kedua ada transfer, yaitu menggunakan asuransi proyek untuk melindungi dari kenaikan harga signifikan. Nah, maksudnya itu pihak pelaksana menggunakan asuransi sebagai perlindungan finansial untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga yang signifikan, misalnya pada material, peralatan, atau biaya yang terkait dengan proyek ini. Nah, asuransi ini membantu menjaga stabilitas anggaran proyek dengan menanggung sebagian atau seluruh dampak dari kenaikan harga yang tidak terduga, sehingga proyek dapat berjalan sesuai rencana tanpa membebani keuangan secara berlebihan. Nah, untuk kesimpulan pada proyek ini yaitu proyek stasiun pengisian mobil listrik berbasis panel surya membutuhkan perencanaan risiko yang matang untuk mengatasi ancaman teknis, operasional, dan finansial. Dengan memanfaatkan peluang seperti dukungan pemerintah dan inovasi teknologi, serta mengoptimalkan kekuatan internal, proyek dapat berjalan lebih efisien. Nah, untuk analisis TOIS yaitu yang yang saya jelaskan tadi ada threats, opportunity, weakness, and strength dan strategi mitigasi memberikan dasar untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.